selamat datang kembali di podcast saya, Amel. Jadi teman-teman, di podcast kali ini kita akan membahas tentang materi retorika. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Amelia Tepagisi dengan NIM A4012520 dan saya akan ditemani oleh bintang tamu kita pada hari ini. Ini dia. Halo semuanya. Bisa perkenalkan namanya dulu? Oke, baik. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Musriani dengan NIM A40125402008. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas tentang materi retorika. Di sini kita punya 15 pertanyaan yang akan dijawab oleh Kakak Andi. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud dengan retorika itu? Nah, jadi teman-teman, retorika itu adalah seni berbicara atau cara kita berkomunikasi secara efektif dan persuasif untuk memengaruhi pendengar kita melalui kata-kata, gaya bahasa, dan penyampaian yang menarik. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, siapa sih tokoh yang dikenal sebagai bapak retorika dalam sejarah Yunani kuno? Jadi, tokoh yang dikenal sebagai bapak retorika itu ialah Aristoteles. Nah, beliau ini menulis karya terkenal yang berjudul Retorika yang menjadi dasar teori retorika klasik. Oke, jadi bapak retorika yang dikenal dalam sejarah Yunani kuno itu Bapak Aristoteles. Oke, pertanyaan ketiga, sebutkan 3 unsur utama dalam retorika menurut Aristoteles. Nah, jadi ada 3 unsur utama yang ada di dalam retorika. Yang pertama itu adalah ethos. Nah, ethos ini adalah kredibilitas atau karakter pembicara. Kemudian yang kedua itu ada pantos. Nah, pantos ini adalah daya tarik atau emosi kepada audiens. Dan yang ketiga yaitu logos atau logika dan bukti dalam argumen yang disampaikan. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa perbedaan antara retorika dan komunikasi persuasif? Nah, perbedaannya itu yang pertama, retorika ini mencakup tentang seni berbicara secara efektif atau bisa dibilang informatif, menghibur atau persuasif. Sedangkan komunikasi persuasif itu berfokus kepada khusus pada upaya memengaruhi sikap atau perilaku audiens. Oke, pertanyaan kelima, kenapa kemampuan retorika itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Itu penting karena retorika ini membantu kita atau membantu seseorang itu untuk menyampaikan ide dengan jelas. Kemudian juga dapat membantu membangun kepercayaan diri, mengaruhi orang lain, dan meningkatkan kemampuan komunikasi sosial maupun profesional. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan pengertian logos, ethos, dan pathos dalam konteks retorika. Nah, yang pertama ada logos, yaitu penggunaan logika atau bukti dan alasan. Yang kedua ada ethos, yaitu kredibilitas pembicara yang membuat audiens itu bisa percaya dengan kata-kata kita sebagai pembicara. Dan yang ketiga adalah pathos atau daya tarik emosional yang seorang pembicara untuk menggugah perasaan audiens. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja komponen utama dalam proses retorika menurut teori klasik? Komponen utama dalam proses retorika itu ada 5. Yang pertama itu invention atau penemuan ide. Kemudian yang kedua itu arrangement atau penyusunan.
Dan yang ketiga itu ada style. Kemudian yang keempat itu memori, dan yang terakhir delivery atau penyampaian. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan contoh penerapan retorika dalam pidato politik. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran bahasa nonverbal seperti gestur, intonasi, dan ekspresi wajah dalam retorika? Nah, bahasa nonverbal itu peran bahasa nonverbal itu sangat kuat dalam pesan verbal atau pesan informal ke informal yang bisa menambahkan kepercayaan diri berbicara dan membantu audiens memahami emosi atau maksud yang disampaikan oleh pembicara. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gaya bahasa retoris dan bisa diberikan contohnya? Gaya bahasa retoris itu adalah penggunaan bentuk bahasa yang mudah dan sulit untuk memperkuat pesan. Contohnya, repetisi, metafora, hiperbola, paralelisme, dan pertanyaan retoris. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Jelaskan hubungan antara retorika dan persuasi. Nah, retorika ini adalah sarana atau cara untuk melakukan persuasi. Nah, tujuan utamanya itu retorika ini seringkali memengaruhi audiens agar berpikir atau bertindak sesuai keinginan pembicara. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara retorika yang baik dan retorika yang manipulatif? Nah, retorika yang baik itu menggunakan argumen logis, jujur, dan menghormati pendapat audiens. Kemudian retorika manipulatif itu menggunakan emosi atau informasi-informasi yang palsu untuk menipu atau menyesatkan audiens. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyusun argumen yang efektif dan berretorika? Caranya yang pertama itu sajikan fakta dan data yang relevan. Kemudian yang kedua, gunakan struktur argumen yang logis. Yang ketiga, hubungkan argumen dengan nilai dan emosi audiens. Dan yang terakhir, antisipasi dan jawab kemungkinan tambahan. Oke, pertanyaan selanjutnya, jelaskan tahapan-tahapan dalam mempersiapkan sebuah pidato retoris. Nah, tahapan-tahapannya itu ada beberapa. Di sini saya cuma menyebutkan 6. Yang pertama itu menentukan tujuan pidato. Yang kedua, menganalisis audiens. Yang ketiga, menyusun naskah dan struktur isi. Yang keempat, memilih gaya bahasa yang sesuai. Yang kelima, berlatih penyampaian seperti intonasi, ekspresi, gestur, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi dan memperbaiki. Oke, baik. Kita di pertanyaan terakhir. Menurut kakak, bagaimana sih retorika dapat digunakan dalam media sosial masa kini? Jadi, retorika digunakan untuk membangun citra kita di media sosial dengan memengaruhi opini publik atau menyampaikan pesan yang persuasif melalui postingan seperti caption, video, dan kampanye digital yang menggunakan bahasa yang menarik dan emosional. Oke, tidak terasa ya, itu sudah 15 pertanyaan tadi yang kita berikan. Jadi teman-teman, itu dia pembahasan tadi tentang materi retorika. Kesimpulannya yang kita dapat ambil dari pembahasan tadi yaitu retorika ialah seni berbicara yang bukan hanya soal kata, tapi juga tentang bagaimana kita menyampaikan pesan dengan baik, tepat, dan menarik. Semoga dari obrolan kita ini kalian bisa belajar cara berbicara yang baik dan bisa lebih meyakinkan, minimal
bisa bujuk teman untuk patungan beli jajan. Itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa, bukan kamus KBBI. Saya Amel dan Saya Adi. kami pamit undur diri. Sampai jumpa nanti. Dadah.